Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sebangsa dan sanair. Jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hotspot Hendro Saki Podcast. Baik, sobat sebangsa dan sanair, hari ini 15 Agustus tahun 2025 merupakan satu peristiwa sejarah di Aceh, yaitu peringatan MOU Helsinki yang itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 atau 20 tahun yang lalu. Nah, berbagai fakta, peristiwa, dan sejarah itu terekam oleh wartawan pada saat itu, di mana wartawan di Aceh yang melakukan liputan terhadap perang di Aceh yang berlangsung pada masa itu mengabarkan kepada dunia bagaimana kemudian dunia mengetahui bahwa di Aceh terjadi perang. Upaya-upaya wartawan mengabarkan peristiwa tersebut ke dunia itu yang kemudian mendorong banyak pihak untuk mendorong upaya-upaya perdamaian di Aceh. Nah, peran wartawan itu sangat penting, bagaimana mengabarkan peristiwa-peristiwa ini ke berbagai dunia. Nah, bersama kita hari ini telah kedatangan dua tamu yang istimewa, yaitu Bang Munir. Assalamualaikum Bang Munir, apa kabar? Tos dulu sekali. Waalaikumsalam. Ya, kemudian yang kedua Bang Ferry Effendi atau Bang Pen. Gimana Bang Pen? Sehat Bang Pen? Alhamdulillah sehat. Ya, dua orang yang hadir di studio hari ini adalah wartawan-wartawan yang pada masa itu mengabarkan terkait dengan perang Aceh ke dunia. Bang Munir, gimana Bang Munir? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Dan ini yang pertama saya tampil di broadcast di Oke Bang Munir, terima kasih Bang Munir. Bang Munir ini jadi wartawan sejak kapan nih Bang Munir? Oh iya, kalau jadi wartawannya lama sekali. Udah lama ya? Sejak tahun pemilu 1987. 1987 jadi wartawan. Artinya berbagai fase konflik perang di Aceh itu Bang Munir rekam ya, baik dalam tulisan ataupun dalam apa gitu. Ya, bahkan sebelum perang itu saya sudah mulai menulis di mingguan, di koran mingguan Aceh, kemudian dilanjutkan di media yang lainnya yang Aceh juga, baru kemudian di nasionalnya, terakhir di RCTI. Oke, selama jadi wartawan meliput perang di Aceh, berbagai konflik itu yang Bang Munir alami, yang Bang Munir lihat itu apa aja gitu? Ya, kalau cerita perang gimana ya? Pasti sebelumnya itu ada dua yang berseteru. Misalnya kalau di Aceh ada yang namanya kemudian GAM, kemudian di sebelah sana ada TNI Polri. Di sini kan melawan negara pada saat itu. Kemudian yang pasti kita paling tidak ingin tahu bagaimana di dua belah pihak ini. Ingin tahu yang pertama itu, yang merasa banyak orang dunia mau tahu itu pasti yang berlawanan. Bagaimana dia, kekuatannya dan sebagainya. Bahkan kalau yang paling ingin tahu itu lokasi mereka, keadaan mereka. Tetapi kan tidak mungkin kita pada saat itu ada situasi yang tidak boleh kita menyebutkan lokasinya di mana. Apalagi artinya Bang Munir sering masuk ke wilayah-wilayah tempat persembunyian GAM lah ya, ke markas-markas itu pernah masuk nggak? Iya, itu bahkan hampir semua markas GAM saya ikut ke sana, sekedar ingin tahu, kemudian memberi informasi kepada publik. Memang itu ada. Pernah terjebak dalam situasi peperangan gitu nggak? Bang Munir? Iya. Pernah nggak? Sering ya? Itu pasti berkali-kali. Nah, pada saat saling kontak tembak antara GAM dan TNI, Bang Munir di mana pada saat itu? Apakah di sebelah GAM-nya atau sebelah TNI? Dua-duanya ada. Ketika posisi kita berada di pasukan GAM-nya ada. Kemudian ketika kita berada di posisi Polri atau TNI-nya juga berkali-kali. Itu bahkan terjebak ketika jalan juga ada. Misalnya kita mau dari Medan menuju Banda Aceh, di jalan itu mereka lagi berseteru, sedang kontak senjata. Itu pun kita pasti mengambil posisi yang pertama, mengamankan diri, aman kita ini, baru kita posisinya mengambil gambar itu sendiri. Itu bahkan berkali-kali kita menjadi sasaran mereka. Sasaran tembak. Kedua belah pihak. Karena kita terjebak di situ. Dianggap ini TNI nih. Ini TNI atau sebaliknya, ini GAM. Sehingga ada satu kali itu ketika kita terjebak di situ, kita ambil kamera itu pihak keamanan dari pihak RI mencurigai bahwa kita mau tembak
dicurigai bahwa yang kita pegang kamera itu basoka. Senjata, bazoka. Karena kamera besar kita kapan panggil. Nah, dia pihak TNI memikirkan itu saat kami ngomong, saya ngomong wartawan, kami wartawan apa? Wartawan. Makin ditembak dibilang wartawan ya? Ditembak di bawah. Ada yang paling seru lagi misalnya ketika kita mau jemput Ferry Santoro. Kemudian posisinya adalah di luar zona yang ditentukan itu, zona kontak senjata itu. Ketika kami melewat zona itu, kemudian terjebak dengan TNI sudah ada di sana, lagi main gitar di sawah-sawah itu. Itu kami dari sana, saya LCRC, kemudian ada tim negosiator yang lain lagi, kemudian salah satu orang wartawan. Begitu dilihat kita dari hutan mau masuk ke sini kan terkejut mereka ini. Langsung dibilang dong. Tapi bukan ditembak, Bang Munirnya bukan gitu. di sawahnya. Di sawahnya. Di kakinya lah. Kira-kira kan di sawah ditembak karena saking dikejutnya itu. Kemudian di ICRC ini si Gozon namanya kalau nggak salah. Dia kibarkan bendera ICRC. Kami ICRC ini tim penjemputan dari Santoro gitu lah. Baru kami diintegrasi. Kemudian saya kebetulan bawa HP satelit itu, telepon Pangdam langsung, baru siap jenderal. Nah itu. Ya mungkin ini udah bisa kita bayangkan nggak nih salah satu hasil karya jurnalistik Bang Munir pada saat meliput perang. Jadi sobat sebangsa dan tanah air ini salah beberapa liputan perang ini beberapa foto-foto dan juga video. Ini video ya? Ya. Ini video di mana Bang Munir? Ini video satu hari menjelang pemotongan senjata di wilayah Junub. Ini senjata ya? Senjata lagi dikumpulkan untuk besoknya dimusnahkan. Ini di markas GAM ya? Di markas GAM. Nah, ini dari berbagai daerah di wilayah Junub itu dibuat untuk situ, dikumpulkan. Ini satu hari sebelum penandatanganan MOU Helsinki? Bukan, ini sudah 2005 nih. Oh, oke, 2005. Setelah penandatangan potongan senjata. Ini senjata semua nih ya? Ya. Nah, ini masih Banggul senjatanya. Ini GAM. Iya. Oke. Itu kesempatan mereka untuk jumpa keluarga di situ. Udah berbulan-bulan nggak jumpa kan itu. Para istrinya ada juga di situ. Kami nginap di situ malam itu. Di hutan ini? Di agak perkampungan lah, udah turun. Perkampungan ya. Di kemarinnya udah turun di satu lokasi, kemudian malam besoknya turun satu lokasi lagi. Jadi waktu Bang Munir liputan tuh memang GAM-nya memang bawa senjata semua ya? Ya yang selama ini ya. Ini senjatanya keren-keren nih. Ya, ini paling keren senjatanya. Ya. Itu istrinya datang. Oke. Itu semua ada situ, Darus Jenibnya ada situ juga. Oh, Bang Darus Jenib ya, Panglima wilayah Batelik ya. Oke, Bang Darus ini kalau Bang Darus lagi nonton, ini salah satu liputan wartawan perang Bang Munir yang saat itu melakukan liputan pasca 15 Agustus 2005 yang salah satu kesepakatannya itu dekomisioning ya, atau pemusnahan senjata. Ini sama siapa Bang liputannya? Ini sendiri, teman-teman kami itu ada sekitar 20 orang ada dari Belanda, ada di luar negeri. Oke. Bang, waktu meliput perang itu ada rasa takut atau nih mati atau nih kena peluru nyasar itu ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Itu pasti ada. Pasti ada ya. Tetapi begini, pasti kita memposisikan diri, kemudian kita menyerahkan diri sama Allah. Pasti. Tapi kita juga baca kekuatan dan lokasi kita. Kalau memang itu nggak memungkinkan, kita duluan lari. Iya, lebih mementingkan keselamatan ya. Tapi biasanya di kedua belah pihak itu ikut memandu kita. Sini. TNI juga begitu. Namun ada satu kali, misalnya ketika terjadi kontak tembak secara mendadak itu di Birin waktu itu, Desa Menasah Blang. Waktu itu udah sekitar jam mau maghrib, jam 6:30 barangkali. Jadi
pas saya sering melihat jam-jam segitu sering terjadi penyerangan di situ pos Brimob. Jam 7 pagi. Jam 7 sore. Jam menjelang maghrib lah. Jam 6.30 barangkali seperti itu. Karena kebiasaan jam 6.30 misalnya. Saya jam 6.25 udah tiba di situ. Kemudian begitu saya tiba, yang Brimob ini ngomong, nah, ini pasti udah janjinya ada kontak senjata, kami mau diserang nih katanya. Apa ini sini? Tanya. Terus saya bilang nggak ada. Saya biasanya akan sering kontak senjata sini. Dilihat dah ada air dah keruh. Ya ini udah nyebrang kan katanya. Kemudian saya posisikan diri ada pakai rompi anti peluru itu. Ini udah jam 6.40 belum ada, nggak ada ini. Saya mau pindah. Saya buka anti peluru itu, saya taruh di ada becak. Pakai waktu liputan pakai body vest juga ya. Pakai apa rompi anti peluru. Anti peluru itu. Itu yang kasih siapa? TNI atau GAM? Bukan dari kantor dari kantor dari ya? RCTI. Itu artinya itu protap lah waktu kita liputan perang. Iya. Kemudian saya ambil itu, saya taruh ada becak, saya sangkut, mau saya pakai lagi. Begitu saya copot anti peluru itu begitu diserang. Diserang agam sana, kemudian saya nggak ada tempat berlindung sama sekali, yang ada cuman ada tugu kilometer itu, ada sekitar berapa 30 cm gitulah. Disitulah saya belakangin, ini peluru di sini kiri kanan nih, deng kena itu, barulah pasukan Brimob ini tiarap, kemudian juga Brimob ada yang terjebak di situ, dia selalu melambung ke sana, tahu-tahu kawannya udah naik di rumah sana nyerang ke sini, menyerang kawannya malah. Karena udah mau maghrib, udah sama-sama. Oke Bang Munir, siap. Jadi waktu Bang Munir merekam aktivitas TNI itu mereka nggak marah biasa? Atau nggak. Mungkin, jangan rekam kami itu nggak ada ya? Nggak, malah kami tanya begitu bos, ada kegiatan di Bang. Nggak ada, kita nih lagi persiapan mau patroli nih. Ini nih wartawan ya. Tapi pada saat itu resiko wartawan kehilangan nyawa cukup besar ya. Iya. Iya, bahkan ada teman kita yang meninggal. Iya, artinya wartawan itu juga punya kontribusi yang besar lah terhadap bagaimana perdamaian Aceh ini hari ini tercipta. Iya, karena kan ada hal-hal kadang-kadang kita yang tidak mau expose supaya untuk meredam itu ketegangan itu. Oke. Iya. Nah, kalau Bang Fendi ini juga salah satu wartawan yang dulu banyak juga melakukan liputan perang di Aceh ya. Beliau dulunya backgroundnya di SCTP Bang ya? SCTP Liputan 6. Liputan 6 SCTP. Bang Abang punya pengalaman nggak waktu bagaimana meliput perang yang bisa dibagikan misalnya? Oke. Terima kasih Bung Hendro. Memang sih pada masa itu saya memang masuk ke Aceh itu asal saya kan Medan. Oke. Masuk ke Aceh itu tahun 1994 ya. 94 udah ke Aceh ya. Udah ke Aceh. Ditugaskan Ya di RCTI awalnya Oke. sampai 97. Jadi masa itu memang masa dom ya. Masa di mana gejolak itu memang udah ada kian. Tapi puncaknya itu kan memang di 97 ya yang terjadi perlawanan antara masyarakat dan aparat keamanan karena untuk menuntut pencabutan dom waktu itu. Jadi setiap lokasi tempat itu memang ya di wilayah itu sedikit seram memang waktu itu. Apalagi kalau kita tugasnya memang kameramen. Kedua belah pihak karena kita dituduh awal membawa provokator pertama. Karena berita-berita kita. Tapi dulu kan fakta, kalau video itu fakta dan bukti nyata. Nggak ada hoax ya seperti saat ini ya. Jadi apa yang kita ambil semuanya melalui proses di lapangan, bukan katanya gitu ya. Jadi tuduhan-tuduhan kadang-kadang kita dituduh sebagai provokator dari pihak sebelah masing-masing lah. Jadi memang dilema ya waktu itu. Apalagi bisa dihitung orang dulu yang ke lapangan itu kan. Masih wartawan masih terbatas Di ya. tahun 97 itu memang sangat mencekam kan, di mana pasukan semua ditarik, masyarakat juga ketakutan, nggak ada lagi yang jaga. Banyak orang yang diharap waktu itu. Banyak yang hilang lah semua. Jadi nyali-nyali itu harus dilihat lah waktu itu ya. Benar. Karena memang kondisinya memang nggak tahu, orang bisa mati gitu aja.
Ya, karena selama konflik itu ya kita melihat nanti seringlah PMI ikut PMI ngambil mayat yang Ngambil dibuang. mayat yang dibuang, ya, Dibuang. apakah mayat. Mm-mm. Bang, tapi kan misalnya dalam chaos, bukan maksudnya ada perang lah, misalnya kontak senjata antara TNI dan GAM, otomatis kan ada korban dari kedua belah pihak itu sering melihat momen-momen seperti itu sering ya. Ya, hampir mungkin saya termasuk orang yang nggak mau kalah dengan ada peristiwa ya. Saya selalu berburu dengan hal itu gitu. Jadi di mana ada kontak, kita sebagai kameramen tugasnya memang harus meliput video tersebut. Salah satu contoh saya pernah kena di Beracan ya, PD. Beracan. Waktu itu musim pembakaran semua angkutan yang lewat di wilayah itu, baik mobil logistik, penumpang semua. Di saat itu juga aparat TNI masuk dan terjadilah kontak senjata di antara jalan itu gitu. Jadi GAM sebelah kiri, TNI sebelah kanan. Kita lewat di situ, kita kan di tengah-tengah posisi. Nah, saya dulu sama Masuk ke tengah-tengah area peperangan. Jadi karena saking takutnya supir waktu itu yang bawa, saya ada benuh bulu ya, orang Trans TV ya. Sekarang bawa Trans TV makan benuh bulu, ada topi orang mana, ada rame lah kami. Karena saking takut, nah itu kelewatan kami. Jadi saya sebagai kameramen ini kan buru-buru itu beda. Gimana cara balik? Sementara supir saya nggak berani lagi. Kenapa? Karena memang resiko, nggak tahu siapa lawan siapa musuh, karena kita di tengah. Akhirnya kita balik secara mendap-mendap. Mendapat kekerasan pernah nggak Bang? Kekerasan fisik misalnya dari kedua belah pihak, misalnya dimarahin, kekerasan verbal, atau mungkin pernah ditempeleng, disepak. Ya, gitu, saya pernah disepak. Pernah disepak di tulang kering. Apa yang sepak itu? Itu Brimob. Brimob, oke. PKO karena letting ya, istilah aparat itu kalau satu lettingnya itu korban atau kena tembak, itu letting kawan yang lain tuh marah. Emosi lah, gitu. Jadi waktu itu di rumah sakit saya datang. Saya kan harus gambar ini, gimana pun caranya videonya harus ada untuk Video bukti. korbannya yang jatuh gitu ya. Jadi sampai situ rupanya dijagalah sama brimob letting korban itu sendiri. Nah, waktu saya datang apa dia bilang Brimob, kok saya sebelum syuting aja, sepaknya begini, saking emosinya dia. Cuman kita yang selaku kameramen dan pingin untuk dapat gambar, itu hal biasa bagi kita gitu. Gimana pun Resiko, ya. Gimana pun caranya kita harus dapat gambar itu. Jadi gimana sembunyi-sembunyi, tengok ada komandan yang mau masuk, kita nyamperin. Itulah taktik, namanya taktik kameramen memang seperti itu. Oke, kena sepak pula lagi. Udah kena sepak, kita harus dapat gambar. Betul. Habis saya dapat gambar, saya mau pulang. Di sepeda motor di tengah jalan dijegat sama dua orang. Ya kan, malah Mas Pendi. Saya pikir siapa? Rupa saya lihat ke kanan ada Abu Kaidir, Panglima wilayah Kerum Sabi. Abu Kaidir. Sebelah kiri. Abu. Abu Kaidir, Panglima. Nah ini. Sebelah kiri saya Yamuni, Panglima Aceh Besar. Oke, Abu ini sekarang beliau wartawan ya. Ya bukan, itu udah meninggal Abu Kaidir. Abu Kaidir yang pertama. Oke. Wilayah Kerum Siap. Sabi. Iya, oke, paham. Yang satu lagi Yamuni udah meninggal juga, Panglima Aceh Besar. Hah? Masih di Kayak mulu masih ya? perkebunan, di perkebunan. Oh ya, dulu katanya itu ilmunya gitu ya. Kak. Infonya ketembak tapi nggak ada, Ya. masih selamat. Ayam ini masih hidup ya? Masih dia kerja di dinas perkebunan. Ya lanjut. Itu jadi malah Mas Wendy saya terkejut kan, karena saya memang benar ya, baru sama Brimob ya. Kan seru juga kita. Malam jam sekitar jam 12-an lah. Di tengah jalan? Di tengah jalan. Sepeda motor nih, saya kan pakai sepeda motor juga. Baru sama Brimob ya. Saya langsung mendadak berhenti. Ini ada apa kan dua kan? Saya bilang, ya dibilang jalan aja ya. Memang Abu Tengku saya bilang kan, karena tadi ada korban Brimob, saya harus ambil gambarnya ini. Ya tadi bisa disepak, rupa mereka mengerti. Oke. Jadi saya bilang namanya tugas kameramen, kita harus masuk ke dua belah pihak, di mana ada yang bisa kita ambil video, di situ kita harus ada. Jadi memang itu tugas kita. Oh iya, kalau kami nggak ngerti kan gampang nembak Mas Pendi dari tengah malam dia bilang. Tinggal tembak selesai kan. Ya. Jadi pemirsa, Bang Pendi ini salah satu korban tsunami. Jadi beliau tidak banyak sekali bukti-bukti hasil liputan dia tuh yang ikut hanyut di bawah tsunami. Jadi beliau tidak
sedikit belum bukti-buktinya nggak ada lagi bang Ya, ya. karena Padahal dulu banyak sekali ya. Iya. Karena rumahnya hilang ya. Rumahnya hilang. Oke, Bang Munir. Apa lagi yang mungkin yang peristiwa-peristiwa yang lucu gitu atau yang menarik, yang lucu misalnya waktu perang misalnya Bang Munir apa gitu yang menarik yang mungkin Bang Munir nggak tuh sesuatu yang lucu gitu. Apanya yang lucu ya? Yang lucu sekali juga enggak juga, cuman ada hal-hal yang konyol. Konyol, oke, konyol. Hal yang konyol misalnya ketika kita nekat ingin masuk ke satu markas itu, atau kita mau ke satu tempat yang sudah kita janjikan, kemudian kita nggak tahu nih trik dari dua belah pihak yang satu pihak katanya nanti kamu jalan ke sana, nanti jumpa orang ini. Satu pihak lagi kita nggak boleh masuk ke sana, tapi kita harus melewati ini. Caranya bagaimana? Akhirnya nanti kadang-kadang terjawab, misalnya terjawab sendiri dia. Misalnya ketika ke sana kita yang konyol itu ketika ke sana orang kita tuju itu bukan, dan dia bilang ngapain kamu ke sana? Yang nyuruh kita ke sana malah dia ngomong ngapain kamu ke situ? Kita nggak ngomong lagi bahwa kenapa kamu suruh kemari, nggak mungkin lagi itu kita jawab. Ya sudah, jalan keluarnya apa? Ya, yang kita mau tanya sama dia, jalan keluarnya apa? Kemudian ya udah jalan aja, jalan balik. Ketika kita jalan kembali, tahu-tahu di jalan itu ada yang top kita, kemudian numpang. Numpang mau kemana? Kami mau ke sini. Ya udah, dari sini jalannya. Tadi kan nggak tahu kita kalau mutar jauh misalnya. Begitu kita jalan, ternyata yang numpang ini juga nggak mau jebak kita juga kadang-kadang. Dijebak untuk terjebak kita, ternyata di sana lawan. Oh, gitu. Yang nyuruh kita lawan, terjebak kita di situ karena kita udah ada komunikasi lebih awal dengan pimpinannya, baru kita komunikasi ulang. Nah, ini kami udah di sini nih, kok jadi begini jadiannya. Pernah nyaris kena peluru gitu di kuping atau lewat-lewat lagi liputan lewat-lewat nih. Oh, itu pernah gini. Lewat. Itu malam pertama darurat militer. Oke. Malam pertama darurat militer itu kami ada siaran langsung di Biren waktu itu. Di posisi SNG-nya di Pendopo Bupati. Habis maghrib itu ada informasi habis maghrib lah, ada informasi bahwa ada pembakaran sekolah. Kami nggak jauh dari lokasi itu, ke sana saya dan beberapa ya, cuman wartawan mungkin ada 3 atau 4. Sampai di sana itu saya masuk ke jalan tuh menuju sekolah itu, udah dibakar semua, saya syuting semuanya. Kemudian yang nyiram, yang tambah bakar, kemudian saya syuting. Begitu saya syuting, ada tembakan di sana. Tembakan di sana tuh dari GAM. Ya. Oke. Dari sana tembakan, saya nggak bisa kemana lagi karena ini jalan. Terus ada beton pagar. Sembunyi. Ada beton pagar, dia agak ada ini sudut-sudut seperti ini. Saya nyender sini, udah peluru di sini. Merah-merah nih. Lewat. Di dada nih. Nembak. Ini udah mau mati nih ya, mati kita. Saya nggak masalah berdiri. Pasrah ya, pasrah ya. Ini ada sedikit kan ini pagar tuh. Udah. Ada kawan di sana di pagar satu lagi si Madal SDP. Dia syuting saya nggak bisa gerak lagi. Dia pagarnya betonnya lebih besar. Dia bisa syuting saya. Saya nggak bisa gerak, ada begini aja, pasrah aja. Akhirnya masuk TNI dari sini, yang ini lari, kemudian dapat dia di simpang itu sana. Yang nembak tuh lari, dapat sana. Datang ke ini baru saya ini, itu pun disinggahi awalnya. Siapa kamu? Saya wartawan. Cuma juga. Udah di gelap-gelap itu udah. Itu malam kejadiannya ya? Malam maghribnya itu, pas maghrib berapa itu dibakar, ada min di Kutalang itu sekaligus bakar hari malam darurat pertama itu ada 3 lokasi nggak salah di Biren tuh yang dibakar. Jadi sebagai wartawan juga pilihannya 2 dulu ya, hidup atau mati. Iya. Pada saat meliput kan. Iya. Tapi Bang Munir kan pada masa itu kan teknologi kan juga masih belum maju seperti hari ini gitu. Nah, bagaimana
mentransmisikan satu liputan itu tantangannya gimana? Apakah Itu ada pastinya. Misalnya ketika awal-awal itu, ini kalau ketika cerita darurat militer udah ada SNG di sini, udah ada sistem pengiriman yang langsung pakai satelit dibawa. Mahal tapi itu ya? Mahal itu, miliaran. Miliaran ya? Iya. Awal-awalnya itu sangat manual sekali, karena waktu itu kan internetnya masih lemah kali, belum bisa kita kirim, nggak bisa. Itu caranya untuk awal-awal tahun 2001-2002, saya waktu itu tugas ke Aceh Utara Luk Semawe. Setelah kita ambil videonya, kondisinya seperti apa, kemudian kita balik ke tempat kita ini, atau ke base camp lah, ke base markas. camp, baru nanti yang kita copy, misalnya kita copy, misalnya. Yang nggak kita copy ya udah kaset itu kita bungkus, buat alamat, tunggu bus lewat atau titik terminal, titik ini ke Banda Aceh atau ini ke Medan. Nanti di Banda Aceh ada teman di sini termasuk Ferry, dia yang ngambil di Begitu beratnya begitu perjuangan beratnya. pada Jadi masa hari tua. ini liputan bisa besok. Bisa besok tayang atau Paling 2 hari cepat. ya? Paling cepat. Kalau enggak susah. Benar. Jadi kecuali- tantangan itu juga. Kemudian kecuali ada insidentil, ada yang lebih ini, baru nanti kita lari ke Banda Aceh atau ke Medan untuk feeding, kirim pakai telkom, pakai satelit itu. Luar biasa dulu tantangannya ya, tantangan Luar biasa. untuk mentransmisikan sebuah liputan aja tuh Iya. perlu Dan effort. awal teknologi itu udah bisa ngirim ke Banda Aceh, bisa feeding ke sana, itu kadang-kadang kita ngejar ini. Ada yang bisa ada waktu ketembak Gubernur Gam Pasir itu, saya kenal itu. Itu saya informasikan ada udah ditemukan jenazah dia, udah Itu ada Bang Munir pada saat itu. Ya, Penembakan. penembakan nggak ada. Kemudian kita diajak untuk evakuasi pakai helikopter, pergi ke sana, ambil mayatnya, dibawa ke koop. Kemudian itu saya lapor di Jakarta, segera dikirim ke Banda Aceh. Oke. Waktu itu perjalanan normal dari Luk Semawe ke Banda Aceh waktu itu masih lenggang kan. Biasanya itu 5 jam. Tapi saya bisa nyetir itu 3 jam Setengah. 15 menit 3 atau jam 20 menit. 15 menit dari Lok Semawe ke Banda Ke Aceh. Banda Aceh. Begitu ada sedan dan nampak dari Kosong sekali pada itu yang ada tantangan. kosong karena kan ini terjadi. Oke. Usni, ada foto-foto juga yang menarik yang tadi dikirim, foto-foto yang di WA. Itu ada beberapa foto-foto Bang Munir. Dimaskan. Ini foto-foto. Ini tahun berapa nih Bang Munir nih? Ini Abdullah Syafi'i masih hidup ya? ya. Itu 99. 99 ya? 19. Ini foto 99 ya? Ya. Awal pertama mau milad ini Ya, ya. enggak. Oke, next. Ini masih 99. Nah, ini Ya, Bang Munir langsung yang fotonya. Iya, ya. Saya masih di media cetak waktu itu. Ini langsung ke markas Ya. pusat Ya. Abdullah Syafi'i ya. Ini sekitar 3 hari lagi miladnya. 3 hari lagi milad jam. Milad yang paling meriah itu. Tahun 99. 99. Arti ini sekitar ini November nih. Akhir November nih. November 99 ya. Oke, Ya. next. Ya, Abdullah Syafi'i merupakan Panglima Gam ya sebelum kemudian beliau diganti setelah beliau meninggal atau syahid, beliau digantikan oleh Mujakir Manap yang hari ini menjabat sebagai Gubernur Aceh. Nah, ini Ini di wilayah Jenib. Jenib ini ya. Ini ada Darus Jenib ya. Ini di sungai nih ya. Di sungai itu jalan menuju untuk ke Tirau itu. Mereka ingin invasi ke sana ke Tirau. Maksud Bang Munir diajak oleh mereka ini, Ya. diajak oleh Gamnya nih Iya, untuk nginap di liputan sana. nih. Ini ada apa tuh perempuan? Itu apa pasukan Inong Bale? Pasukan Inong Bale. Waduh, luar biasa dulu ya. Luar biasa. Senjatanya canggih-canggih juga ya. Iya. Ini Darus Jenib. Darus Jenib juga ya. Ini Panglima Wilayah Batailik, Bang Darwis, fotonya banyak kali nih dihasilkan oleh Bang Munir. Aduh, ini siapa Bang Munir nih? Saya nggak kenal lagi. Nggak kenal ya. Kalau nggak salah Tungku Bate ini ya. Tengku Bate tuh? Iya. Tengku Bate nih? Iya. Iya, Tengku Bate nih. Iya, Tungku Bate. Betul, Tengku Bate nih kayaknya nih. Iya.
Ada kumisnya Mas ya. Dia sendiri nggak tahu ada foto ini. Nggak tahu dia. Oke, next. Oh iya, ini mirip Tengku Bate nih. Ini udah 2005 ini. Ini tahun 2000-an ya. 2005 ini upacara Agustus pertama pasca damai. Teman-teman wartawan di Aceh Utara itu. Oke, Bang, ini dengan TNI ya. Untuk TNI ya. Itu ada Kawan-kawan wartawan yang melakukan peliputan perang ya. Ada Jafar, ada Nani, ada Rehan. Oke, Bang Pen, Bang Munir, pada saat kita meliput perang itu kan yang jadi korban kan tidak hanya kedua belah pihak, tapi masyarakat juga kerap menjadi korban. Ya. Nah, bagaimana kita kan sebagai wartawan juga kita punya sisi kemanusiaan dan sering kita melihat bagaimana korban itu di pihak masyarakat. Itu pada saat itu gimana Bang Munir memposisikan diri itu terenyuh gitu atau gimana? Nah, ketika korban itu jatuh di pihak masyarakat. Ya itu pasti bahkan keluarga kita juga ada yang mengalami seperti itu, tapi serba salah memang, salah begini. Karena misalnya posisi ini masyarakat, ketika masyarakat ini ketika disinggahi misalnya, salah satu, misalnya disinggahi oleh pasukan TNI, nggak mungkin kan minta air segelas nggak dikasih, atau numpang nginap di ada gubuk kosong, nggak mungkin itulah. Itu rumah saya sendiri juga, orang tua saya sendiri juga pernah mengalami itu. Pasti di pihak lawan daripada yang nginap ini, yang lewat ini, pasti jadi masalah bagi kita. Kamu nampung ini. Juga sebaliknya, ketika dagang yang istirahat atau ngambil kelapa muda, minum satu kelapa muda, jadi masalah ketika ketahuan ini. Nah, ketika terjadi itu, saya sebagai peliput juga menjelaskan kadang-kadang, menjelaskan begini. Mohon sebenarnya maklum lah, misalnya baik ke pihak itu. Sering jatuh korban di pihak masyarakat nggak ketika? Ada. Sering ya? Ada. Banyak karena memang gimana ya, gajah yang bertengkar rumput terpijak ibaratnya. Benar. Jadi masyarakatnya memang tengah-tengah, dia serba salah. Kadang dituduh sama GAM dia tua, dituduh TNI dia menyimpan orang-orang GAM, jadi apa namanya mata-mata, kan itu. Sebagai wartawan kan mungkin pada saat itu pernah nggak mengalami satu peristiwa misalnya melihat secara langsung bagaimana rakyat masyarakat yang kena tembak gitu, tertembak gitu. Ya, ada. Mengalami Di pengungsian di sana di Kota Pajar, itu kan pengungsian di sekolah Kota itu. Pajar di Aceh Selatan. Aceh Selatan. Saya waktu itu ke sana, jadi tiba-tiba ada kontak ya, nggak ada orang GAM yang nyusup juga, ketahuan orang TNI kontak. Di situ ada korban juga masyarakatnya, karena banyak kali orang pengungsi, jadi kena di situ memang langsung. Ya. Memang itu sering terjadi kan, makanya Dan banyak. itu bang lihat di depan mata mereka. Ada saya di situ memang. Makanya saya dapat gambarnya juga ya. Saya waktu peluru pertama memang wartawan itu atau kameramen itu cuma 3 peluru yang buat dia hidup apa mati. Ya. Karena kan itu kan perang-perangan. Matinya betulan. Nah, jadi waktu peluru pertama nggak ada cerita, kita harus tiarap. Peluru kedua kita baru lihat kiri kanan dari mana serangan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau udah tahu kita, baru kita bisa ngambil video. Kalau nggak, kita nggak tahu gitu. Itu risikonya. Apalagi masyarakat ya. Di pengungsian, ya musim apa? Waktu musim air sumur air racun kan korban masyarakat juga. Air aqua. Air sumur diracunin dulu. Awal pertama tuh diracunin supaya terjadi korban itu yang banyak dulu korban masyarakat. Diracun memang. Cuma nggak tahu siapa yang racun waktu itu. Itu ya sempat jadi heboh dulu ya. Oke, Bang Munir, Bang Fen, sebagai wartawan tentu narasumber itu penting ya. Narasumber itu artinya kalau kita ya mungkin dari kedua pihak, baik TNI ataupun GAM. Nah itu pernah nggak misalnya orang GAM telepon gitu, GAM, Bang Munir kami ini bentar lagi mau
serang nih, atau Bang Munir bisa nggak kemari, atau dari TNI juga, Bang Munir, Bang Pen, ini kami mau ada operasi nih, itu perkomunikasi itu sering nggak dihubungi, atau Bang Munir yang nelpon atau gimana? Ini begini. Itu kebanyakan itu dari TNI ngajak kita ada penyisiran, kita ada sweeping, ada sebaliknya kita diajak jauh, misalnya di sana memang sudah kalau menurut mereka kan itu ada GAM yang bisa meresahkan masyarakat di sana. Kami mau ke sana ini ada pengepungan, seperti pengepungan itu diajak, dikasih tahu, malah dijemput ke rumah. Pernah pernah sekali itu saya langsung dibangunin tempat tidur. Dijemput, kemudian Pak Ayun Setiawan itu dan remnya disuruh ada Arifin tuh yang dia di pen remnya itu. Diminta ke dia untuk datang ke rumah saya, kalau main tidur di tempat tidurnya kamu ajak. Benar, dia ke rumah digedor, langsung saya di tempat tidur. Perintah saya perintah bang harus segera nih, itu jam 4 pagi kalau nggak salah. Itu udah ajak kami ke Cek Giri, waktu pas pengepungan tuh saya malah jadi korbannya. Jadi korbannya gini, ketika ada yang TNI yang nyusup ke sana, anak panah istilahnya itu mereka itu. Tahu ketembak, saya di situ lagi syuting di belakangnya itu. Pas syuting, udah pertama peluru di belakang saya ini kena batang hijau, batang apa namanya nira itu, kena batang itu sampai kemudian saya sender dari situ. Si kawan yang ingin ke depan ini masuk anak panahnya istilahnya, sipilnya itu terlalu melambung ke sana, kena tembak dia, kemudian karena meninggal. Emosinya karena temannya kena tembak, yang lain di belakang itu sasarannya gara-gara kamu ini gitu. Gara-gara Bang Munir dibilang. Dipopok buah di sini. Dipukul Bang Munir. Nggak bisa jalan saya itu. Akhirnya ada lagi memukul lagi. Akhirnya saya lari kemana yang besar pangkat ini siapa ini? Saya lari dan penyelamatan namanya. kena remnya itu. Feeling saya ini nggak betul. Kok kesana saya ini ditendang lagi mungkin. Ke sana juga begini. Udah berapa kali saya nggak bisa jalan lagi tuh. Sebelah ini karena di paha, di popor ini kan. Dihajar pakai senjata ya. Saya bilang udah merangkak saya lihat sudah ada rem, saya langsung ke sana, baru saya nggak ini lagi. Itu kejadiannya di mana tuh? Cek Giri, daerah Cek Giri. Cek Giri ya. Cek Giri itu. Cek Giri Aceh Utara pada saat Iya, ya. di daerah perkebunan sawit itu. Kalau Bang Pen gimana? Ya kalau informasi itu kadang-kadang seperti ini ya, kalau GAM mau show force ya, maksudnya seperti ada mau penarikan pasukan, saya telepon, karena dulu kan sinyal handphone itu cuma ada di Banda Aceh, mana ada daerah lain, kecuali ada telepon GAM. telepon untuk Gajah Keng, pasukan Gajah Keng waktu awal pertama mau JSC ya, itu ditelepon mau penarikan pasukan, terus saya langsung bawa kawan TV orang Indosiar dari Jakarta, ikutlah penarikan pasukan itu kan. Tapi sebelum kita masuk ke markas itu kan kita diikuti sama SGI. SGI itu mantau mobil-mobil kita tetap yang mau lewat. Jadi gimana cara masuk supaya nggak jadi korban? Kita harus jadi orang tengah ini karena kita wartawan, tapi terus kita kameramen harus dapat langsung di lokasi. Gimana ngakali SGI ini yang mobil yang ngikuti mobil kita terus? Akhirnya di Galaminya kita turun ke kamar mandi, bawa naik lagi turun lagi, mobil berangkat. Kita tinggal di galon, SG itu ikutin mobil itu, baru kita naik sepeda motor pergi masuk. Kayak gitu dulu caranya. Untuk ngelabuin, ya mobil yang berlogo kita suruh jalan sendiri, kita turun. Gitu. Kalau saya sih jadi wartawan mungkin nggak terlibat lah pada saat perang itu, masih mahasiswa. Tapi saya pernah dapat cerita. Dulu ada tentara yang nyamar jadi wartawan atau GAM yang nyamar jadi wartawan, itu memang ada nggak Bang Mun? Ada ya? Ada, Banyak ya? Jadi misalnya TNI nyamar jadi wartawan gitu ya? Itu Bang Munir tahu nih tentara nih? Tahu ya? Lalu malah kita satu kali tuh di Nisam tuh menumpang mereka. Tahu-tahu ada semacam ya sweeping, digeledah. Akhirnya kita harus mempertahankan. Mempertahankan supaya kalau diambil ini Asetnya. TNI ini bisa diambil sama mereka, kita pasti hilang kan? Betul. Apa nanti kita menjebak? Nah, seperti itu. Padahal Padahal kita sebenarnya naik nggak tahu kan? udah tahu, udah kita bilang jalan, larang. Nah ini juga, tapi ini pernah satu kali di lain kesempatan kami ada informasi ada mayat di daerah Payani, Birin itu. Kemudian kami ke sana, sampai di sana itu GAM informasikan ke kami.
Itu di belakang waktu itu saya ada wasi, ada satu kapten apa namanya lupa saya. Saya udah mulai diawasi, tidak boleh lagi masuk ada dititip memang 2 orang itu pagi-pagi dah ke rumah saya tuh. Pagi-pagi dah ke rumah saya jam 7. Saya tetap harus lapor ke mana saya pergi. Waktu itu pas saya pergi ada informasi ke Birin tuh, saya ke sana kan diikuti satu mobil nih. Pengawal saya lah kira-kira. Saya supaya nggak lolos ke markas GAM itu. Tahu-tahu ditelepon suruh ke sana ngambil itu. Kemudian ada mobil kami di belakang Surgai. Informan GAM itu Surgai itu siapa belakang? Saya harus ngomong kan, Mereka pakai ID card juga nih, ID card wartawan nih. Enggak, memang dia sah tapi enggak pakai seragam. Tapi itu memang sah saya disuruh kawal supaya saya jangan ke markas GAM waktu itu. Oke. Nah, mau karena udah pernah ke markas GAM dulu melihat itu. Kemudian itu terjebak karena suruh saya ke sana, tahu mereka ikut terus nih. Ada masuk SDP ada kira-kira 5 mobil gitulah, ada siarnya macam-macam. Akhirnya karena dibilang siapa kamu di belakang, saya bilang terus terang, saya sekarang dikawal, saya bilang. Ya udah, ini sasaran kami lah, kami pas kali ini. Ketika dia bilang tuh, kami berhenti, saya bilang ke yang di belakang yang ngawal saya ini, jangan ikut, saya bilang, kan saya dikejar dia. Langsung dia suruh berhenti, dia di kleson, suruh berhenti, besok sini, apa bang? Abang jangan ke sana, kami ini udah ada yang GAM sana itu. Ya udah, kenapa rupanya? Dibuka pintu belakang, dia ambil senjata, dia ada 3 senjata masing-masing orang tuh, ada yang kecil, yang besar, lalu dipegang. Mana GAM-nya? Saya bilang bang itu mereka udah nunggu, saya nggak tahu ini. Ya udah nggak apa-apa, siap mereka. Ada 6 mungkin ya 3 mobil itu yang ngawal kami itu. Saya SDP di kawal Nasir juga ada pengawalnya. Akhirnya GAM-nya yang mengalah. Saya bilang kalau terjadi ini kami tetap mati. Saya bilang ini kok mereka ini cacat, kami cacat. Kan dituduh kami menjebak mereka ini. Betul. Saya ngemis-ngemis, saya bilang tolong nih saya bilang. Akhirnya GAM ini menghindar. Ya, dia besoknya ditelepon, dia bilang dia di gunung berapa sekali posisinya. Tinggal bidik aja. Sehingga Masih ada video lain nggak Ustaz yang mau ditayangkan? Ada video satu lagi Bang Mulira? Udah habis ya videonya? Nggak tahu ini. Ini yang tahu. Itu jadi kita memang selalu di posisi serba salah, sangat-sangat serba salah. Misalnya ketika ini video yang tadi ya? Ya. Misalnya ketika Cuma satu videonya. Ada Ini yang pertama. cuma 2 itu. Satu nih. Ada satu lagi yang itu ya di ada 2 cuma. Yang satu lagi yang mana ya? Situ juga ada gabung. Oh, di sini digabung. Oke. Oke, Bang Munir. Ini kan sudah 20 tahun perdamaian Aceh. Kita tentu tidak menginginkan kembali konflik atau perang apapun yang namanya itu terjadi di Aceh, karena bagaimanapun kita kan sudah merasakan perdamaian ini kan satu anugerah yang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Karena saya pun bagaimanapun dulu kan bagaimana merasakan dulu waktu kita mahasiswa, mau beli aja susah, mau beli makanan susah, sepi, jam malam itu juga jam maghrib sudah harus di rumah. Banyak kesusahan yang kita alami. Nah, di hari damai ini apa yang ingin Bang Munir sampaikan kepada masyarakat, kepada pemangku kebijakan, kepada para pihak lainnya agar perdamaian ini sama-sama terus kita jaga, kita rawat? Itu apa yang Ya, yang pertama sekali kan perang ini sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Yang pertama sekali yang sipil, apalagi kalau kita lihat kalau selama ini itu perempuan dan anak-anak sangat menyakitkan. Di satu sisi misalnya yang tidak terlibat itu kadang-kadang mengasingkan diri ke merantau kemana. Anak istrinya di situ kadang-kadang nggak makan. Jangankan makan, nyawanya terancam. Bahkan banyak anak-anak misalnya kena peluru nyasar, bahkan ada yang terkejut misalnya pihak keamanannya dipikir apa meledak ban mobil aja kena tembak orang. Seperti di Aluneri misalnya. Barang meledak ban mobil, tapi yang kena sipil anak-anak sampai tembus itu. Kemudian soal ekonomi begitu juga. Yang bisa agak leluasa sedikit itu untuk cari makan istri perempuan. Semua perempuan tuh melakonkan diri sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak, sebagai istri dari
para suami yang melarikan diri, yang masuk ke GAM misalnya, dia berperan semuanya di situ sebagai laki-laki dia mencari uang. Kemudian juga segi bisnisnya semuanya nggak jalan, semua nggak jalan. Kemudian kita lihat lagi rumah bagaimana sebelum komplit, bagaimana setelah komplit, di mana-mana kita lihat puing-puing semuanya. Juga dialami oleh keluarganya para TNI. Kadang-kadang dia korban, dia kena tembak misalnya. Kadang-kadang juga anaknya bagaimana. Nah sekarang tanggung jawab, alhamdulillah dengan ada perjanjian damai ini dan sudah berjalan sangat bagus. Ini menjadi pelajaran bagi kita doakan supaya nggak ada akan terjadi lagi, karena memang sangat menyakitkan. Apalagi sekarang ini dalam usia 20 tahun kita lihat juga ekonomi Aceh udah mulai bangkit, bangkit. Kemudian mulai ada kepercayaan dari pihak investor, apakah pelan-pelan dari luar. Kalau dalam mungkin udah tahulah bagaimana perkembangannya, udah sangat damai, misalnya aman. Di luar ini kan masih rasa-rasa ini mungkin apa enggak aman apa enggak, ini apalagi sekarang gubernur dipimpin oleh mantan Panglima GAM sendiri. Pastinya bisa bukan mendikte ya, bisa meminta teman-teman yang di lapangan itu agar ini damai ini benar-benar jaga. Kalau kita wartawan apalagi kita sekarang udah leluasa meliput, nggak ada lagi intimidasi. Kalau dulu bukan hanya intimidasi, malah kita diteror ke rumah misalnya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Jadi semuanya kita juga macam mana ya? Memang yang paling parah mengalami itu para sipil di dan masyarakat. Oke, kalau Bang Pen gimana Bang Pen? Ya, memang kalau kita lihat dari sekarang ini kan 20 tahun damai Aceh ini geliat ekonomi itu kan sudah semakin tinggi ya. Wajah baru Aceh itu jauh daripada masa konflik atau perang Aceh itu ya. Dimana dulu banyak warga yang eksodus kan, karena pengungsian besar-besaran di tahun 2000 itu. Ini sebagian udah kembali lagi balik dan membangun ekonomi. Jadi perdamaian ini memang udah sangat nyata, hanya tinggal keikhlasan pemerintah dan pihak GAM sendiri benar-benar menjalankan fungsinya ya sebagai orang yang berseteru. Jadi kelihatan kalau mereka memulai baru, masih kasihan masyarakat lagi balik. Yang dulu sudah eksodus besar-besaran, kan dulu habis semua orang Aceh tuh. Daripada mati, lebih bagus dia pindah keluar dari Aceh gitu ya. Itu penduduk luar orang tuh kena intimidasi kan, dianggap pendatang haram. Ini itu salah satu contoh di Besitang tuh. Yang namanya Bara Indo itu pengungsian asal Aceh, sampai sekarang mereka masih di situ. Maunya ini juga dari Damai Aceh juga mengajak bagian-bagian masyarakat yang dulu pernah eksodus diajak kembali dengan jaminan keamanan membangun Aceh. Benar-benar dikawal ya, kalau mereka bisa membuat satu lokasi pengungsian jadi kawasan yang berkembang. Alangkah baiknya kalau mereka dibawa balik untuk membangun Aceh. Saya pikir itu aja, hanya keikhlasan yang penting di situ. Oke Bang Pen, Bang Munir, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ikhtibar bagi semua orang, bagi semua pihak untuk terus menjaga Aceh. Baik, sobat sebangsa dan tanah air, demikian diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.